Perkenalkan, nama saya Meida Dareti Cinambunan dengan NIM 670320111109 dari kelas D3 Sistem Informasi Akuntansi 4403. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan modul 1, yaitu tentang navigation pada aplikasi SAP Logon. Langsung saja, untuk pengamatan yang pertama, yaitu membuat logon entry. Saya menggunakan connection yang di video sebelumnya. Di sini bisa terlihat untuk description yang saya gunakan, yaitu SHP strip Mei strip D3 SIA 4403. Untuk sistem ID-nya EG1, instance number-nya 06. Untuk SHP router string-nya boleh dikosongkan. Lalu application server-nya yaitu shp1.edugate.or.id. Lalu untuk login ke koneksinya, kliennya kita menggunakan 925, usernya sesuai dengan yang sudah dibagikan. Kita copy saja, lalu paste. Untuk passwordnya menggunakan password yang sudah diubah sebelumnya. Nah, lalu jika sudah seperti ini, sesuai dengan modul, kita buka menu setting, lalu pilih option, selanjutnya klik interaction design, pilih notification. Kita boleh checklist dari show success message in a dialog box, selanjutnya warning message, lalu error message in a dialog box. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita boleh beralih ke menu sistem, pilih user profile, pilih own data, kita pilih default, lalu kita pastikan apakah yang di sini logo language-nya, decimal notation, sama date formatnya itu sudah sesuai dengan yang di Word. Decimal notation-nya 1 sampai 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk date formatnya day, month, year. Time formatnya kita pilih 24-hour format. Jika sudah sama seperti yang di Word, kita save. Setelah itu kita boleh beralih ke extras, menu extras, lalu kita pilih setting. Kita boleh checklist di display technical names. Kita checklist. Lalu selanjutnya kita beralih ke modul, masuk ke navigasi pada sistemnya. Pengamatan yang pertama yaitu menentukan posisi transaksi, order in sales and distribution. Di sini kita kembali lagi ke aplikasinya. Di sini telah ada SAP menu, kita pilih menu logistik, kita klik, lalu pilih sales and distribution, lalu pilih sales, lalu pilih order,
Nah, di sini telah terdapat transaksi yang kita cari. Ada transaksi create, change, display, dan create using part load relief orders. Selanjutnya masuk ke pengamatan yang kedua, yaitu menentukan posisi transaksi pada posting in general ledger. Kembali ke aplikasi SAP-nya. Di sini kita pilih SAP menu, yaitu menu yang accounting, lalu pilih financial accounting, pilih general ledger-nya, pilih dokumen entry. Di sini telah tersedia nama-nama ke-12 transaksi yang kita cari. Selanjutnya kita kembali ke modul dengan pengamatan teks 2.1, yaitu navigasi menggunakan transaction code. Untuk yang pertama yaitu SU3. Kita ketik di sini SU3, lalu tekan enter. Di sini akan muncul maintain user profile seperti yang terlihat di layar. Untuk yang kedua yaitu SM04, kita ketik lalu tekan enter. Di sini SM04 menampilkan user list dari aplikasi ini. Selanjutnya yaitu ada /nsm04 /nsm04 enter. Nah, di sini yang ditampilkan itu sama dengan transaction code yang SM04, tetapi menurut saya untuk yang /nsm04 ini menampilkan user list yang menurut dari transaksi yang lebih spesifik. Selanjutnya ada transaction code yang /n. Kita tekan enter. Hasil dari pencarian /nn ini merupakan log off, maka untuk memulai kembali harus login terlebih dahulu. Kita klik no. Untuk penjelasan dari user list ini, untuk user list dari ini, di sini fungsinya untuk mengetahui pengguna program SAP pada saat itu. Selanjutnya kita kembali ke modul. Lalu di sini selanjutnya membuat navigasi menggunakan role-based menu user. Sudah di sini kita melihat user list tanpa menggunakan transaction code di sini. Tapi kita mulai dengan membuka menu tools, lalu pilih administration, pilih monitor, lalu pilih sistem monitoring. Kita klik user overview. Nah, ini sama saja dengan kita mengetik atau menggunakan transaction code dari SM04. Lalu setelah itu
Cari username yang kita gunakan. Username yang saya gunakan, nomor klien yang saya gunakan itu 925 yang ini 925 dengan username 21shp01c23. Selanjutnya kita kembali ke modul, yaitu yang ketiga, navigasi menggunakan menu bar. Di sini pastikan bahwa kita sedang berada di transaksi user list, itu yang ini. Lalu kita pilih menu sistem dan pilih status. Di sini yang ditampilkan ada usage data, yaitu client atau client dan user yang kita gunakan, dan juga language-nya. Dan juga ada SAP data, repository datanya, SAP sistem data, database data, dan host data. Lalu kita kembali ke modul. Yang keempat yaitu navigasi menggunakan transaction code. Di sini pastikan bahwa kita sedang berada di SAP Easy Access Screen. Kembali ke aplikasi, kita kembali ke menu awal yaitu SAP Easy Access. Di sini yang diminta yaitu transaction user overview. Seperti yang ada di menu tools, untuk ke user overview kita menggunakan transaction code yang SM04. Nah, seperti ini tampilan dari transaction code SM04. Selanjutnya kita akan membuat favorit menggunakan menu di exercise 23. Untuk pengamatan yang pertama yaitu membuat favorit untuk link ke transaksi posting incoming payment in account receivable menggunakan menu bar. Selanjutnya kita akan menambah transaksi dari posting incoming payment ini ke dalam favorit dengan menggunakan menu bar. Kembali ke aplikasi SAP, di sini sebelah kiri ada terdapat menu accounting. Kita pilih financial accounting, lalu account receivable, lalu pilih document entry. Selanjutnya kita pilih incoming payments. Di sini kita tidak boleh double klik untuk menambah transaksi ini ke dalam favorit. Lalu kita pergi ke menu bar di sini, kita pilih favorit, kita pilih add. Nah, di sini kita pilih OK. Lalu akan muncul di sini bahwa incoming payments F28 telah masuk dalam favorit. Selanjutnya yaitu membuat favorit untuk link ke transaksi display customer in sales and distribution menggunakan icon add to favorite. Kembali ke aplikasi SAP, kita pilih menu logistik, lalu kita pilih sales and distribution, lalu pilih master data, pilih business partner, pilih customer, lalu kita pilih display, lalu pilih sales and distribution. Lalu di sini terdapat icon seperti bintang, yaitu add to favorites. Kita klik, kita pilih OK. Nah, di sini juga sudah terdaftar transaksi dari sales and distribution sudah masuk ke dalam favorit. Selanjutnya
Yang ketiga itu membuat favorit untuk link ke transaksi, maintain master data in human resource menggunakan klik kanan. Kita pilih menu human resource. Lalu pilih personal management. Pilih administration. Lalu pilih HR master data. Dan pilih maintain. Klik kanan. Pilih add to favorites. Kita pilih OK. Nah, telah terlihat bahwa ketiga transaksi ini sudah masuk ke dalam menu favorit. Selanjutnya kita akan kembali ke modul. Kita masuk ke exercise 24 yaitu menggunakan fitur help. Di sini kita diminta untuk melakukan kegiatan untuk menggunakan fitur help di sistem SAP. Terlebih jika kita ingin mengatur nilai untuk purchasing organization, jadi kita akan menampilkan informasi vendor dan memasukkan nilai untuk purchasing organization-nya. Pertama, pastikan kita berada di tampilan SAP Easy Access-nya. Lalu pilih menu logistik di sebelah kiri, lalu pilih materials management, lalu pilih purchasing, lalu kita pilih master data, lalu kita pilih vendor, dan pilih menu sentral. Nah, di sini terdapat transaksi display. Kita double klik untuk melihat informasi vendor yang kita miliki. Nah, di sini masih kosong vendor dan company code-nya dan juga purchasing organisasinya. Namun untuk melihatnya, untuk mengetahui purchasing organisasinya, kita bisa menempatkan kursor di kotak purchasing organisasinya di sini. Lalu kita boleh menekan tombol F1. Jika tidak bisa, kita bisa menekan tombol Fn plus F1. Nah, setelah itu kita pilih technical information. Pastikan untuk parameter ID-nya yaitu echo. Nah, di sini sudah terlihat bahwa parameter ID-nya itu echo. Lalu kita close. Lalu kita kembali ke tampilan display vendornya. Kita arahkan kembali kursornya ke kotak di dekat purchase organization-nya. Lalu kita menekan tombol F4. Mohon maaf. Untuk di laptop saya, itu bisanya Fn plus F4. Lalu setelah itu, kita bisa pilih start search. Di sini kita bisa mengetahui isi dari purchasing organization-nya. Terdapat banyak sekali informasi tentang vendor-vendornya dan juga purchasing organisasinya. Setelah itu kita bisa close, kita kembali ke awal. Selanjutnya kita kembali ke modul
fitur bantuan ya yang tadi itu saya menggunakan fitur bantuan menggunakan Event plus 1 dan juga Event plus F4. Selanjutnya kita bisa menggunakan fitur bantuan dari sistem menu. Sistem menu di sini terdapat menu bar sistem. Lalu kita pilih user profile. Kita pilih on data. Lalu kita pilih tab parameters. Lalu kita isi di parameter ID-nya ini echo. Dan di parameter value-nya itu angka 1000. Lalu kita enter. Save. Kita save. Setelah itu kita buka modul lagi. Untuk menampilkan nilai default-nya. Untuk menampilkan nilai default-nya kita bisa mengetik di comment field-nya yaitu XK03. Enter. Nah, di sini purchase organization-nya sudah terisi dengan value yang sudah kita masukkan tadi, yaitu angka 1000. Sekian video saya mengenai navigation modul pertama, yaitu topiknya navigation di aplikasi SAP Logam. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya.